Satu dua. Satu dua. Satu. Cek. Satu dua. Cek. Satu dua. Satu dua. Cek. Satu. Cek. Satu dua. Satu. Cek.
set dua, cek set dua, set dua, cek, set dua, cek, satu, cek, satu dua, satu dua, cek, satu, satu dua, cek, satu dua, cek, satu dua, satu, satu dua, satu, cek, satu dua, satu, cek, satu, ulang, satu dua, cek, satu, satu dua, cek, satu, satu, cek, cek, mic, satu, satu dua, cek, satu, satu dua, cek, satu dua, cek, satu, satu dua, cek, satu dua, cek, satu dua, cek, satu dua, cek, mic, satu, satu dua, cek, satu dua, cek, satu, cek, satu dua, satu, cek, satu, cek,
Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kalau pada saat sore menjelang malam ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, dan kita akan beribadah kepadanya. Kita akan mensyukuri segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang berkata, "Kurasakan kasih-Mu Tuhan." Kita imani pujian ini sehingga kita boleh merasakan kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, menjamah kita, sehingga apapun yang kita rasakan, kita boleh memperoleh kelegaan dari Tuhan. Haleluya. Kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini, Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan Tuhan, rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, rasakan kehadiran, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sore menjelang malam Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua ini terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, apa yang patut kami balas kepadamu, tidak lain kami datang mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Acara ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Memberkati kami semua dan berkati setiap mereka akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan. Biar mereka semua boleh tetap tinggal di dalam urapan Allah, dan kami belum merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sehingga ketika kami datang kepada Engkau dengan berbagai macam
macam pergumulan. Lewat kami beribadah, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh dikuatkan oleh Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami tetap menyerahkan seluruh ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi sidang jemaat, bahkan saudara-saudara kami yang ada di sana yang menyaksikan acara ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka semua. Taruh kepada mereka kesetiaan untuk beribadah kepadamu. Terima kasih. Di dalam kami beribadah, iblis tidak senang. Dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu konsentrasi kami. Oleh karena itu kami bersatu hati mau tengking dan tolakan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa bikradul saat. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada sore hari ini. Dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Dan saatnya kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setia Tuhan tak pernah berakhir dalam kehidupan kita.
Apapun keadaan yang kita alami hari ini, kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita, tanda kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik sambil kita menyanyikan satu pujian yang berkata, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Dan saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita tidak sanggup menjalani kehidupan kita tanpa kebenaran firman Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Saat ini mari saya undang seluruh sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang berkata, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Biarlah pujian ini kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh sebagai kerinduan kita terhadap firman-Nya. Firman-Nya yang memberikan kita kehidupan. Haleluya. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu. Kepadamu kami berserah.
mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu pada saat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih menjaga, melindungi dan memelihara kami. Pada saat ini kami masih dapat boleh berbakti kepada Engkau, semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu biarlah kami mau belajar melatih diri kami untuk terfokus memperhatikan setiap kebenaran firman-Mu, memuliakan Engkau Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kami. Setelah kami Tuhan sudah belajar dan mendengar akan firman-Mu. Dan biarlah pada saat ini hati kami siap Tuhan untuk memahami setiap perkataan firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan baru bagi kami, untuk kami senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Layakanlah hidup kami Tuhan untuk menerima barang yang kudus ini, agar hidup kami diubahkan, dibaharui oleh-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami menolak kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Diberkati Tuhan setiap pemberian persembahan yang sudah diberikan oleh umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Engkau membalas berkat baru, berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Pada kesempatan ini saya bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna daripada Tuhan, dan tentunya sebagai hamba Tuhan ya saya menyampaikan ini dengan iman ya. Walaupun secara tubuh jasmani mungkin ada keterbatasan, tapi jikalau boleh dapat terlaksana ibadah demi ibadah untuk dapat menjadi saksi atau menyaksikan kebenaran firman Tuhan dan memberitakan firman Allah, tentu ini semua bukan semata-mata kuat dan gagah kami, tetapi karena kemurahan Tuhan, oleh karena kuat kuasa roh Tuhan. Semuanya untuk kepentingan bersama, agar kita semua bersama-sama saling membangun dan boleh bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pada saat ini saudara, mari kita membuka firman Tuhan. Yang saya ambil di dalam kitab Roma. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Hasil pembenaran. Roma 5 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Mari kita bangkit berdiri. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan
tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus adalah kebenaran yang bersumber dari ilham Roh Kudus. Penting bagi seorang hamba Tuhan memiliki kuasa daripada Roh Tuhan, memiliki Roh Kudus untuk dapat menyampaikan atau memberitakan suatu perkara yang dapat membangkitkan iman. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang menjadi pengalaman Paulus di dalam mempertahankan iman, di dalam dia mempertahankan panggilannya, itu adalah suatu perjalanan yang tidak mudah yang dialami Paulus. Tetapi dia tetap bersyukur walaupun banyak derita dan sengsara yang dia alami, sekali-kali dia tidak pernah tawar hati. Mungkin dalam diri kita seringkali bertanya, ketika kita mendengar setiap firman Tuhan yang disampaikan, apakah orang-orang yang mengikut Yesus Kristus itu benar-benar harus mengalami apa yang Tuhan Yesus alami? Dan kami sebagai hamba Tuhan tidak bisa menyembunyikan hal-hal yang nampaknya tidak sedap didengar. Ya, karena sebagai orang yang sudah banyak mendengar firman Tuhan, terlebih kisah di dalam pelayanan Yesus Kristus dari teladan hidupnya, kita tidak bisa memungkiri bahwa Yesus sebagai Sang Mesias, Mesias merupakan gelar yang diberikan Allah Bapa kepada dia, dan Mesias mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu untuk mati. Dan kematiannya ini bukanlah kematian yang dikarenakan dia berbuat dosa. Dia mengalami kematian ini bukan karena dia membuat masalah, tetapi kematiannya ini justru membangkitkan kepercayaan setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena apabila Yesus tidak mati, maka ada kemungkinan orang-orang yang percaya kepada kitab-kitab nubuatan yang ada, ya, orang yang sudah mendengar tentang perkataan Yesus itu sendiri, bahwa dia akan mati lalu bangkit, itu tidak akan dialami. Paulus mengatakan jikalau itu terjadi maka sia-sialah iman kita. Ya. Firman Tuhan hanyalah suatu dongeng, isapan jempol semata-mata. Tapi pada kenyataannya justru apa yang diperkatakan Yesus itu terjadi. Ya. Walaupun memang tidak enak proses yang dialami Tuhan Yesus. Tapi saudara, kita sebagai orang percaya harus benar-benar siap. Harus benar-benar siap menjadi prajurit, ya. Prajurit Kristus yang senantiasa taat, ya, kepada Yesus Kristus yang adalah pemimpin kita, komandan kita, ya, yang adalah Tuhan kita. Karena bagaimanapun kehidupan kita ini yang sudah percaya atau berimankan kepada Yesus Kristus, semestinya tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan yang sering kali membuat kita bertanya-tanya. Apakah hidup di dalam Yesus, mengikuti Yesus itu ada jaminan? Ya?
apakah aku mengikuti Yesus Kristus akan diberkati. Terlebih apakah aku mengikuti Yesus akan mengalami kemenangan, kemuliaan, bahkan kehidupan yang kekal. Di dalam 4 Injil di situ sudah banyak berita ya, atau kabar baik yang disampaikan Tuhan Yesus. Selama kita berpegang teguh kepada perkataan Yesus Kristus, saya percaya itu akan menjadi pengalaman yang indah. Makanya untuk mempercayai perkataan firman Tuhan ini kita butuh iman. Ketika kita senantiasa memiliki iman, ya, iman yang betul-betul disertai perbuatan, maka kita akan mengalami apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Tapi kalau kita sebagai orang beriman yang tidak disertai perbuatan, jangan harap kita akan mengalami berkat Tuhan. Karena kunci dari orang-orang yang katanya beriman kepada Kristus adalah dari perbuatannya. Sebab iman seseorang itu dibutuhkan, dituntut Tuhan untuk sampai kepada iman yang berbuah-buah. Kalau iman yang tidak berbuah itu bisa mencelakakan banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Karena dia hanyalah sebagai orang yang sekedar mendengar saja tetapi tidak mampu melakukan. Dia sendiri sebenarnya sudah menipu dirinya sendiri ya. Sudah menipu dirinya sendiri ya. Bahwa dia percaya Yesus itu ada, Yesus itu hidup, Yesus itu adalah anak Allah. Tapi dalam praktek kehidupannya dia tidak meyakini. Makanya dia tidak mampu berbuat sesuatu. Apalagi kalau kita memahami perkataan Paulus mengenai hasil dari pembenaran oleh iman. Bahwa pertama-tama yang diucapkan Paulus di sini adalah kita dibenarkan karena iman. Ya. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di dalam ayat pertama ini penting dan sangat penting kita selalu ingat dan tanamkan. Bahwa kalau kita orang beriman, pasti kita adalah orang yang menyukai kedamaian. Ya. Kalau kita tidak menyukai kedamaian, berarti kita masih di dalam pergumulan ya, untuk melawan keraguan-raguan kita terhadap janji Tuhan. Kita sendiri bergumul dengan iman yang kita percayai. Ya. Tapi kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan, saya percaya ya ada kekuatan iman, kekuatan kasih Kristus itu yang benar-benar kita boleh alami dan rasakan. Minimal kita adalah orang-orang yang mempertahankan kedamaian. Dengan adanya kedamaian pastilah akan mensejahterakan ya, setiap orang, baik diri kita maupun diri orang lain. Oleh karena itu ketika kita hidup oleh iman dan kita akan mendapatkan damai sejahtera, disitulah kita akan menjadi orang yang siap menempuh suatu jalan yang penuh proses. Ya. Karena damai oleh iman itu sebenarnya kedamaian yang memberikan kekuatan, yang senantiasa membangkitkan pengharapan di masa-masa sukar. Terkadang kita kalau menghadapi tantangan, cobaan, kita sendiri memotivasi diri ya, akan hari depan yang penuh harapan. Ya. Kita berjuang mati-matian sekalipun diterpa dengan banyak cobaan. Seringkali ya kita memotivasi diri, mendorong diri kita untuk tetap optimis. Harusnya terlebih-lebih orang yang percaya oleh iman. Ya. Orang yang hidup oleh iman itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya juga betul-betul membuahkan hasil kebenaran yang mencerminkan kebenaran Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Malah kita justru di dalam proses yang mungkin membuat kita menderita,
membuat kita sengsara, kita justru bermegah di dalamnya. Karena sebagaimana suratan Petrus di dalam 1 Petrus 4 ayat yang pertama, bahwa dengan ilham roh Tuhan, Paulus menginginkan setiap orang percaya itu senantiasa mempersenjatai pikirannya untuk mengambil bagian penderitaan di dalam Kristus. Coba 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi memang di dalam kita melayani, mengiring Tuhan, di dalam kita beraktivitas, di dalam kita bersosialita, ya, bersosialisasi dengan orang lain, ya, di mana kita harus berjuang menghidupi iman itu lewat perbuatan kita. Tapi memang untuk melihat situasi keadaan itu supaya tetap dalam kondisi ada kerajaan Allah, kita memang seringkali siap menjadi korban, ya. Ibarat kata, bukan ibarat, seperti suatu teladan Yesus Kristus, ya. Gambaran besarnya bagaimana dunia itu yang terkutuk, yang betul-betul kacau balau, secara sementara dalam tanda kutip, dengan lahirnya Yesus Kristus ke dalam dunia, itu dunia diperdamaikan. Dunia itu jadi seolah-olah dengan kelahirannya saja menyambut suatu sukacita. Dunia dunia yang gelap seperti menyambut ada suatu titik terang. Dan terang ini benar-benar dapat menerangi dunia. Begitu juga kehidupan saya dan saudara. Orang yang hidup di dalam iman adalah orang yang betul-betul memberikan cahaya kehidupannya. Untuk tetap kita melihat keadaan situasi, ya, dalam keadaan damai, ya, yang diperlukan adalah suatu pengorbanan, ya, kita harus perjuangkan. Artinya itu cara kita mempersenjatai pikiran kita, supaya motivasi kita itu tidak ada motivasi yang mencari keuntungan sendiri. Paulus pernah menulis bahwa hendaklah seseorang mencari keuntungan orang lain lebih dahulu, janganlah ia mencari keuntungan dirinya sendiri. Kalau secara ego manusia, justru kita mau cari apa yang untung bagi kita. Tapi Paulus mengatakannya, apa yang menjadi kebenaran di dalam kehidupan orang-orang pilihan Tuhan, bahwa mereka itu harus senantiasa mencari keuntungan bagi orang lain. Ini yang seringkali sulit kita lakukan. Seolah-olah kita tidak menerima keuntungan, seolah-olah kita tidak merasakan ada benefitnya. Tapi saudara, ya, kalau betul-betul kita berpikiran secara rohani, ya, bukan kita mau sok rohani. Justru ketika kita hidup oleh iman, ya, dan iman itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Sehingga ketika kita menjadi orang pilihan Tuhan, kita adalah orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Hanya saja memang melakukan tugas dan perintah Tuhan itu secara daging itu sulit. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa perintah-perintah Tuhan itu sebenarnya tidak ada yang sulit kalau kita kerjakan dengan penuh sukacita. Kalau kita betul-betul mengasihi Dia. Di dalam 1 Yohanes, ya. 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya,
perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Dan memang perintah-perintah yang diberikan Allah itu kepada kita dan kita bisa melakukannya, itu tanda kita dilahirkan daripada Allah ya. Kita adalah orang-orang beriman kalau kita baca terus coba. Ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya, jadi semuanya itu membuktikan orang yang beriman adalah orang yang akan mengalami kemenangan. Orang yang beriman adalah orang yang betul-betul lahir daripada Allah. Orang yang beriman adalah orang yang memiliki ketekunan. Dan ketekunan ini yang akan membentuk pribadi kita menjadi orang yang tahan uji. Dan orang yang tahan uji adalah orang yang tidak akan tergoncang ya imannya ketika menghadapi cobaan tantangan apapun. Saudara, di dalam kehidupan kita pada saat hari ini memang banyak sekali ujian. Semakin hari ya menjelang kedatangan Tuhan Yesus, banyak cobaan yang mengganggu kehidupan rohani kita ya. Banyak suatu tawaran-tawaran dunia ya, yang mengganggu pikiran kita, yang mengganggu hati kita, supaya kita terpengaruh ya, supaya pandangan kita kepada Kristus itu seolah-olah teralihkan. Tetapi firman Tuhan datang ya, seperti apa yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Coba Galatia 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Galatia 3 ayat yang pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, jadi sebagai orang yang beriman adalah ciri gereja. Ciri gereja yang sebenarnya kita mempunyai suatu gambaran yang jelas. Fokus hati pikiran kita adalah kepada salib Kristus. Dan salib Kristus itu yang membawa kita kepada kemenangan. Salib Kristus juga yang melatih diri kita supaya tidak menjadi orang yang lemah. Secara manusia sama seperti Yesus, lemah, takut, gentar menghadapi cobaan lewat jalan salib itu. Tetapi terbukti karena Yesus juga yang adalah roh 100%, dia bisa melewati semuanya itu. Maka kehidupan orang percaya dalam kemanusiaan kita yang penuh dengan keterbatasan, tetapi memiliki anugerah roh itu yang akan memampukan kita. Itulah sebabnya dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 mengatakan, oleh karena itu berjalanlah engkau bersama-sama dengan roh. Niscaya engkau tidak akan mengikuti kehendak atau tabiat duniawi, kehendak daging. Kehendak daging ini tidak tahan untuk melewati jalan salib. Karena memang jalan salib itu untuk menyalibkan daging. Kenapa kita harus menyalibkan daging? Supaya kedamaian itu akan senantiasa turun ke atas hidup kita. Coba Galatia 5 ayat yang ke-24. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala keinginannya. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai jemaat anak-anak Tuhan, ya, keluarga Tuhan, penting kita harus melatih diri, mempersenjatai diri kita untuk menyalibkan
menyibukkan diri kita. Petrus tadi menuliskan bahwa karena orang yang menderita itu sesungguhnya sudah bisa dikategorikan orang yang berhenti berbuat dosa. Karena kedagingannya itu sudah tersalibkan. Tapi orang yang hidup di dalam tabiat duniawi, waduh, itu segala sesuatu yang dia pikirkan adalah perkara-perkara dunia. Itu yang membuat iman akan menjadi bungkuk. Seperti rahasia tentang tentang Lukas ya. Di dalam Injil Lukas, perempuan yang bungkuk itu digambarkan iman yang bungkuk. Iman gereja yang memiliki iman yang bungkuk. Tetapi disembuhkan Tuhan sehingga dia bisa tegak kembali. Bahwa iman yang bungkuk itu menggambarkan suatu kehidupan orang percaya yang selalu melihat ke bawah perkara-perkara dunia. Sulit mereka untuk melihat perkara-perkara di atas. Makanya saat ini saudara, tentu kita yang hidup oleh Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus senantiasa berjalan ya, supaya kita menjadi orang yang militan. Kalau orang yang militan, tentu kita akan menjadi orang yang betul-betul sangat mencintai Tuhan. Apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Apa yang kita hadapi ya, sekalipun masalah yang begitu besar, kita siap melakukan itu karena kita mengasihi Dia. Dan segala sesuatu yang kita sudah lakukan, selama kita tidak melepaskan iman itu, maka kalau kita tekun, kalau kita bersabar, kita akan menerima upahnya. Sama hal seperti yang dikatakan Galatia 6 ayat yang ke-9 ya, bahwa apa di situ? Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, kalau kita tidak lemah iman kita, ya, walaupun sudah tampaknya lelah sekali, tapi kita tetap berjuang, kita akan mendapatkan upahnya. Ini berkaitan sekali dengan Ibrani 10 ayat yang ke-35-36. Ibrani 10 ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, inilah yang dijanjikan Tuhan. Yang Tuhan butuhkan adalah ketekunan di dalam kita menjalankan kehidupan kita dengan iman. Perbuatan-perbuatan baik kita, ya marilah kita berusaha perjuangkan itu. Sebagaimana dikatakan bahwa orang yang beriman adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang menghadirkan damai sejahtera. Ya. Seperti Tuhan Yesus menghadirkan damai sejahtera, sukacita yang besar dalam dunia ini. Tapi ternyata Dia diutus untuk mati. Kehidupan kita juga terkadang seperti itu. Dalam perselisihan, dalam pertengkaran, dalam persoalan apapun, seringkali ya kita yang harus siap menjadi korbannya. Bukan korban dibodoh-bodohi, tidak. Seringkali juga persoalan yang terjadi tanpa kita sadari, saudara ya. Tanpa kita sadari, kita kurang mengoreksi diri. Keadaan itu cara Tuhan juga berbicara, memberikan pengertian kepada kita. Jikalau keadaan itu tidak bisa diubah, ya, berarti ada sesuatu yang dari kita ini belum bisa diubah. Tampaknya situasi begitu keras memukul kehidupan kita. Mungkin itu bisa saja berbicara tentang kehidupan kita yang masih keras. Itulah kenapa diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Maka sampai kapanpun kita lari dari suatu masalah, ketika kita tidak mampu menghadapi masalah, kita lari, kita tidak selesaikan, yang ada kita ketemu lagi dengan perkara-perkara yang sama, bahkan mungkin lebih berat lagi. Jadi lewat situasi Tuhan pun seringkali bisa memakainya. Namun Tuhan memakai situasi supaya manusia itu dapat menyadari dirinya sendiri, bahwa situasi itu harus bisa dikendalikan oleh manusia.
Karena situasi di dalam dunia ini di mana kita hidup adalah milik daripada penguasa di udara. Percayalah, situasi kondisi yang bisa dikatakan tidak mendatangkan sejahtera bagi hati kita, itu adalah ujian iman. Itu adalah kuasa kegelapan yang diizinkan Tuhan untuk senantiasa mengganggu iman kita, untuk senantiasa menggoda supaya amarah emosi kita, ya, segala unsur-unsur negatif, perasaan-perasaan negatif, pikiran negatif itu senantiasa semakin meluap. Nah, itu berbahaya. Pentingnya kita hidup di dalam roh, ya, supaya kita bisa memutar balikan keadaan, kita kalahkan itu. Kalau kita memiliki kuasa itu, seharusnya kita bisa menyadari kuasa yang diberikan kepada kita itu jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Tapi nampaknya ya seringkali kami temukan banyak orang-orang percaya itu jatuh oleh iman, bahkan undur daripada iman, kalah dengan situasi, kalah dengan keadaan yang ada, ya. Sebenarnya ya mungkin kita melihat keadaan seseorang, kenapa keadaan itu betul-betul menghancurkan dirinya, membuat dia jadi putus asa, membuat dia menjadi kecewa, ya. Sehingga mungkin dia sudah diberikan nasihat, diberikan motivasi, tetapi tidak bisa. Dia seperti terkungkung dengan masalah, ya, karena semuanya itu berbalik kepada dirinya sendiri, supaya dia berjuang melawan semuanya itu. Kalau dia hanya lari ke saya, lari dan lari, maka itu tidak akan pernah selesai. Tuhan Yesus rasanya ingin lari, ya. Waktu dia berdoa menjelang dia ditangkap, rasanya dia ingin lari. Kalau kita membaca kronologi itu di Matius 26 atau 26, di mana dia sudah bolak-balik 3 kali berjumpa dengan muridnya, suruh muridnya berjaga, jangan jauh-jauh dariku, aku mau berdoa. Bolak-balik dia berdoa, ya. Mungkin dengan kebimbangan hatinya secara manusia, dia selalu berdoa, Tuhan, jikalau kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tetapi pergumulan di dalam diri Yesus, kemanusiaan Yesus itu tetap roh Allah yang paling kuat. Karena setelah dia berkata seperti itu, lalu roh Allah itu memberikan kekuatan sehingga dia dapat berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus gelisah. Kehidupan kita juga seperti itu, ya. Kehidupan kita juga seperti itu. Memang kita merasa kegelisahan, merasa ketakutan. Tapi percayalah, kalau kita hidup di dalam iman, kita pasti akan dibenarkan oleh Tuhan. Dan orang yang hidup dalam iman, ingatlah, selalu menghadirkan damai sejahtera. Walaupun memang di dalam menghadirkan damai sejahtera memang harus butuh berjuang. Tidak sesederhana yang dikatakan Ibrani 12 ayat yang ke-14, ya. Ayat 14-15, bahwa hendaklah kamu berusaha. Coba, tidak mengapa, ya. Nah, walaupun ayat hafalan itu ayat penutup, Ibrani 10 ayat yang Ibrani 12 ayat yang ke-14, 15. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Memang tidak sesederhana seperti itu kalau kita telah baik-baik dan kita coba aplikasikan. Berusahalah berdamai dengan semua orang, ya. Semua orang, ya. Artinya ya kepada semua orang, harus merata. Tidak ada dibeda-bedakan, tidak di kotak-kotak, ya. Dan kejarlah kekudusan. Karena kita tidak akan mencapai kepada kekudusan kalau kita tidak mampu menciptakan damai, ya. Kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, ya tentu tahap-tahapnya seperti itu. Berdamai, baru kita fokuskan untuk pengudusan hidup, ya.
lalu kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Terus 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. ya, puji Tuhan. Orang yang beriman pasti tidak akan menjauhi diri dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Karena orang yang menjauhi dari kasih karunia Allah itu memiliki kehidupan yang mudah sekali mencari masalah, mendatangkan masalah. Tapi lewat firman Tuhan pada saat malam hari ini, ya, senantiasa mengingatkan supaya kita tetap hidup berjalan dengan kasih karunia Tuhan, agar kehidupan kita itu betul-betul memiliki kehidupan yang dapat memancarkan kehidupan, ya. Kehidupan yang dapat membangkitkan iman orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana tujuan Allah mengaruniakan kita akan roh itu, itulah peran Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai penolong. Terlebih peran Roh Kudus itu dapat menginsafkan orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Manapun kita berada, berjalan bersama Roh, saya percaya kehidupan kita itu senantiasa berbuah dan menjadi berkat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat malam hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau sempurnakan Tuhan, berikan pengertian bagi kami, dan biarlah kami sebagai orang-orang pilihan-Mu, kami orang-orang yang dibenarkan karena iman percaya kepada Kristus. Kami boleh memperoleh berkat damai sejahtera, kami boleh memberi dampak bagi siapapun Tuhan. Di tengah-tengah pergaulan kami, di tengah-tengah kaum keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kami Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada dan bertempat tinggal, Tuhan kuatkanlah hati kami agar kami senantiasa tekun untuk menghadirkan damai sejahtera, karena kami ini adalah orang yang beriman, yang memiliki kemenangan yang daripadamu. Oleh karena itu Tuhan, setelah kami Tuhan bersekutu dengan firman-Mu, rindulah Tuhan kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Layakanlah hidup kami ya Bapa, agar kami juga Tuhan selalu diberikan kekuatan baru, semangat baru, dan kami Tuhan benar-benar dapat dilayakkan untuk menerima janji firman-Mu. Tuhan, ampunilah dalam segala kekurangan keterbatasan kami, tetapi sempurnakanlah kami ya Bapa, agar kami ini boleh layak memandang kemuliaan-Mu, merasakan hadirat-Mu Tuhan, lawatan dan jamahan-Mu. Di dalam penyembahan kami, segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu dengan berbagai cara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan semua pekerjaan di situ. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, rebus air hidup gerai. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kerinduan. Rai laudit rai di kerawan, de laudit rai, de laudit rai di kerawan, de laudit rai. De laudit rai
Terima kasih Tuhan, pada saat malam hari ini kami bersuka cita Tuhan atas kemenangan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Lebih Tuhan, kami bersyukur Engkau menganugerahkan kami kekuatan, kesehatan untuk tetap Tuhan dapat melayani pekerjaan-Mu. Supaya menjadi kerinduan kami Tuhan selalu bagaimana Engkau senantiasa mengaruniakan suatu perlindungan, pertolongan, penghiburan yang daripada-Mu ya Bapa. Bagi sedang jemaat-Mu yang ada di Goshen dan juga
New Efrata, biarlah Tuhan Kau selalu memperhatikan kehidupan mereka. Tatkala mereka yang setia mengandalkan Engkau, Kau Allah yang hidup, Engkau tidak akan pernah membiarkan hidup mereka Tuhan. Kau tetap akan memberikan pertolongan, bahkan memberkati, menjamin masa depan hidup mereka. Hari-hari depan mereka Tuhan tentu adalah hari-hari yang Kau sediakan dengan kemenangan yang daripada-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah doa kami pada saat hari ini, Kau tetap Tuhan menuntun, membimbing mereka dengan kasih setia-Mu. Sebagaimana Tuhan Kau selalu membimbing umat-Mu dalam perjalanan Israel Tuhan, di mana sampai mereka boleh mengalami kemenangan sampai kepada tujuan di Kanaan. Tentu begitu juga kehidupan Israel rohani pada saat hari ini Tuhan. Di masa-masa sekarang ini kami tahu dan sadari banyak sekali tantangan cobaan yang terjadi, yang seringkali merintangi kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan yang sudah memanggil hidup kami akan bertanggung jawab dan memberkati hidup kami, bahkan menyempurnakan roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Itulah sebabnya kami tetap menaruh harap kepada Engkau. Kau yang mampu melakukan perkara-perkara yang sulit bagi kami. Karena Engkau Allah yang mampu melakukan perkara yang mustahil bagi manusia Tuhan. Engkau yang senantiasa membuka jalan. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka yang mengalami kelemahan, yang mengalami Tuhan susah hati. Engkau memberikan penghiburan, yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Kau bebaskan, lepaskan mereka dari sakit penyakit yang ada. Ganti dengan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih yang tertutup jalan Tuhan, Kau bukakan jalan. Pintu-pintu berkat yang Kau sediakan tentu begitu banyak. Walaupun semuanya Tuhan kami harus melalui proses. Karena Engkau senantiasa memberkati bagi orang yang betul-betul mau memikul salib-Mu Tuhan dan mengasihi Engkau. Kau akan mengangkat kehidupan mereka Tuhan. Kau akan memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Diberkatilah kami semua Tuhan, baik yang menyaksikan, baik di tempat ini. Engkau kembalikan urapan baru, kekuatan dan kesehatan yang baru. Bahkan sebentar kami akan beristirahat. Tuhan tolong Kau jaga, lindungi kami. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan, berkat yang Kau anugerahkan lewat hari dan waktu yang ada Tuhan. Kesempatan untuk sepekan ke depan biarlah kami jalani dengan iman. Kami boleh melihat berkat-berkat orang benar yang selalu mengandalkan Engkau akan nyata terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kaum keluarga kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Diberkati juga bangsa dan negara kami bersama dengan pemerintahan yang ada di dalamnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Puji Tuhan. Ya, ibadah kita sudah selesai dan terima kasih saudara yang boleh menyaksikan ibadah kami pada saat hari ini. Salam buat keluarga, salam sehat semuanya. Tetap semangat dan tetap bersyukur kepada Tuhan dan selamat beristirahat. Sampai jumpa pada pelayanan minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus